sangat sulit. Terus nanti kalau sudah dipanen pada waktu itu cuaca yang tidak mendukung. Dan juga pas harganya anjlok juga tahun 2010. Saya mengalami sangat gagal, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HRFM Channel. Kali ini saya berkesempatan mendatangi rumah Mas Eko Cahya. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya persilakan Mas Eko untuk memperkenalkan diri kepada penonton yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Cahya Rahmat. Tepat tanggal lahir Bondowoso 3 April 1982. Jadi Mas Eko ini asli Bondowoso. Bondowoso. Ini Mas Eko, kedatangan saya ke rumah Mas Eko ini pengen menanyakan perjalanan karir Mas Eko di awal bekerja. Mas Eko itu bekerja apa? Karena teman, kerabat, dan sahabat Mas Eko pengen tahu siapakah sosok Mas Eko Cahya di masa lalu. Gitu. Silakan untuk Mas Eko menceritakan kisah masa lalunya dalam perjalanan karirnya. Baik Mas Heri Firmani, saya sendiri bertempat di Bondowoso, yaitu di Desa Bataan, Dusun Kerajaan. Oh, saat ini bertempat tinggal di daerah Bataan, ya? Dusun Kerajaan. Ya. Dusun Kerajaan. Ini Kerajaan. Rumah sendiri atau gimana? Rumah sendiri. Alhamdulillah. Sendiri ya. Untuk perjalanan karir saya dari awal, saya hidup bersama orang tua saya. Alhamdulillah, kedua orang tua saya sekarang ini masih sehat walafiat. Dari perjalanan hidup saya, dari SD, SMP, SMA ya. SD-nya di Bataan 1, SMP-nya di SMP 4 Bondowoso. SMP 4? Ya, SMP 4. Berarti Mas Eko ini kakak kelas saya berarti Mas Eko ya. Kebetulan saya juga SMP 4 gitu ya. Lulusan 97 ya. Baru SMA-nya di SMA 3 Bondowoso. SMA 3 ya. Bondowoso di belakang terminal itu. Terminal. Nah, terus perjalanan terus saya kuliah Mas Hari di tahun 2000 saya kuliah di IKIP PGRI Jember. Jadi Mas Eko Cahya setelah lulus dari SMA 3 Bondowoso meneruskan kuliah itu di mana Mas? Di IKIP PGRI Jember. Di IKIP ya tahun 2000. Tahun 2000. Nyampe 1 tahun di sana saya kuliah 2 Mas Hari. Kuliah 2? Iya, kuliah 2. Jadi di IKIP PGRI Jember dan di D2 Universitas Jember. Iya. Jadi 2 perkuliahan itu di pagi hari di IKIP dan di sore harinya itu di Universitas Jember gitu. UNED ya. Jadi Mas Eko Cahya ini kuliahnya bercabang Mas Eko. Ya. Pagi di IKIP Jember dan juga siangnya di UNED. Iya, gitu ya. Di Universitas Lalu Jember. Gimana ceritakan Mas Eko? Ya alhamdulillah di tahun 2003 saya sudah punya gelar AMA yaitu D2-nya itu. Di tahun 2005 sudah S1 di IKIP PGRI Jember gitu. Tahun 2005. Tahun 2005. Terus saya kuliah di sana selama 5 tahun. Alhamdulillah tidak ada satu hambatan Mas. Ya. Alhamdulillah saya pagi di IKIP dan juga sorenya di Universitas Jember sampai 5 tahun sudah menyandang gelar SPD di IKIP PGRI. Baru saya sudah pulang ke rumah untuk cari kerja kan begitu.
Setelah Ya. mendapatkan gelar SPD Mas Eko Ya. ini belum bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap Mas Eko Ya, ya. belum. Jadi belum. pulang ke Bondowoso ini masih mencari pekerjaan Mas Ya, Eko. malah saya nganggur Mas Sadri. Nganggur ya. Nganggur di tahun 2003, tahun 2005 itu tahun 2003 sudah lulus di Universitas Jember. Tinggal satu perkuliahan yang di IKIP-GRI. Saya itu ndak kos di sana, tolak PP pulang pergi dari Bondowoso Jember karena perkuliahan di semester akhir sudah sedikit kan Sudah begitu. sedikit. Jadi saya PP sambil lalu cari pekerjaan. Lulus di tahun 2005 itu masih belum dapat pekerjaan. Jadi masih Iya. istilahnya kasarnya tuh nganggur Mas Eko. Nganggur ya, nganggur. Proses Mas Eko setelah mendapat gelar SPD untuk mendapatkan pekerjaan ini berapa bulan atau berapa tahun Mas Eko? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Iya, Jadi saya- selama 7 tahun menjalani Mas Eko ini pasti ada pekerjaan sampingan kan? Iya, Mungkin iya, Mas. bisa diceritakan Mas Eko. Saya di tahun 2003 itu masih bekerja sebagai guru honorer, yaitu honorer. Subhan. Subhan. Di Ya, mana itu Mas Eko? Di SD Kajar 1 Kecamatan Tenggarang. Bondowoso Jawa Iya, Timur. Bondowoso. Jadi masih sekitar 7 tahun saya Mas. 7 tahun. Iya. Dengan upaya alhamdulillah bisalah buat beli bensin. Bisa buat beli bensin juga Iya. cukup ya. Iya. Jadi memang semua itu memaklumi Iya. karena gaji guru honorer itu tidak sebanding dengan pekerjaannya. Dia karena ini mencari ilmu Iya, kan ya. Jadi syukran. diterima di sekolah sudah alhamdulillah. Pengabdian masih. Pengabdian masih ya. Jadi Mas Mas Eko itu waktu jadi guru honorer tidak memikirkan gaji dulu Mas Eko ya. Iya. Yang penting kita bisa bisa mengabdi. mengabdi, mencari ilmu lagi. Iya, Pak. iya. Lalu dalam mencari ilmu menjadi guru honorer Mas Eko itu saya dengar itu sempat bekerja kasar Mas Eko ya. Iya. Jadi di bidang pertanian. Iya. Boleh diceritakan Mas Eko? Ya, di pekerjaan sela-sela sampingan saya Mas Ari di tahun 2003 sampai tahun 2009 saya bekerja di guru honorer. Ya, pada waktu itu saya sudah punya keluarga. Jadi untuk menghidupi keluarga saya harus bekerja sampingan dan harus jadi guru honorer terus. Jadi kerja saya itu di bidang pertanian yaitu nanam padi. Ya, tanahnya sewa Mas Ari, terus juga Nyewa tanah maksudnya. sewa tanah yaitu 1 kali panen berapa begitu. Alhamdulillah saya tanduri yaitu tembakau. Pada awal saya bertani tembakau di daerah Koncer Darul Aman. Di sana saya sewa di sekitar luas 2 hektar. 2 hektar. Awal kali saya bercocok tanam di sana untuk tembakau. Iya. Ada juga di daerah Klampes juga Kecamatan Tenggarang yaitu Desa Kajar, Dusun Klampes. Di sana saya juga sewa di sana. Di daerah Bataan sendiri juga ada sewa juga pada waktu itu. Dan juga untuk dunia pertanian itu Mas Eko mendapatkan ilmu dari siapa Mas Eko? Kalau ilmu di bidang pertanian yaitu dari orang tua saya sendiri dan juga dari Pak D saya. Alhamdulillah Pak D saya kan dulu kepala pertanian di daerah PPL Tangsil, Kulon Tangsil di sini Pak, yang pada waktu masih belum direnovasi itu. Lika-liku di dalam kehidupan bercocok tanam. Awal mula saya itu sukses Mas Heri. Sukses nanam tembakau di wilayah daerah Koncer dengan harga yang begitu fantastik pada waktu itu. Bergulir waktu 2 tahun, insya Allah di tahun 2010 insya Allah 2010 ya. petani-petani tembakau merasakan kesulitan harga dan juga cara menjemur karena musim penghujan. Jadi untuk musim penghujan tembakau ini kurang Mas Eko ya? Karena
musim penghujan, jadi untuk penjemuran tidak maksimal, tidak kering, jadi semuanya tembakau itu warna dan juga aromanya kalau tidak kering Mas Hari bisa jatuh harganya begitu, dengan harga murah gitu. Dari tahun 2010 saya sewa di wilayah daerah Koncer. Saya mengalami kegagalan karena yaitu dari upah pekerja, terus ya dari tanam yang sangat sulit, terus nanti kalau sudah dipanen pada waktu itu cuaca yang tidak mendukung, dan juga pas harganya anjlok juga tahun 2010. Saya mengalami sangat gagal, sangat pokoknya total sudah kita Mas Hari gagal dalam bertani gitu. Kalau boleh tahu waktu 2010 kegagalan itu bisa mencapai berapa kerugian? Kalau dinominalkan saya itu di wilayah Koncer itu sekitar 1 hektar, dan juga di wilayah daerah Klampes itu 1 hektar, di daerah Bataan sendiri juga 1 hektar. Saya nanam yaitu 3 hektar di 3 titik di wilayah yang berbeda semuanya, dan juga saya itu membeli punya petani-petani di Borong, di pinggir ladang saya yang sewa itu, saya beli juga. Kalau dinominalkan sekitar 200 juta saya total kekalahan saya pada tahun 2010. Jadi untuk keuntungan menanam tembakau ini, jika hasil bisa kita mendapatkan uang lebih, tapi jika kita gagal, kita juga akan merugi secara drastis gitu. Itu lika-liku dalam cocok tanam dalam dunia tembakau. Dan untuk selanjutnya Mas Eko, ya silakan Mas Eko menceritakan lagi kisah perjalanan karirnya setelah menanam tembakau tadi Mas Eko. Itu selanjutnya gimana? Setelah keterpurukan saya itu menanam tembakau di tahun 2010. Nah, itu gagal total Mas Ari. Mungkin mungkin Allah berpihak baik sama saya. Di Kabupaten Bondowoso juga ada tes-tesan CPNS, yaitu dari S1 PGSD, dan juga di Kota Jember juga ada S1 dan juga dari D2 PGSD pada waktu itu. Karena kuotanya pada waktu itu di Bondowoso hanya sangat sedikit. Terus di wilayah Jember itu kuotanya agak banyak, jadi saya memberanikan diri untuk tes di Jember. Jadi untuk di Bondowoso tidak ikut Mas Eko ya? Tidak ikut karena memang yang diminta itu pada waktu itu di Bondowoso harus S1 PGSD gitu. Kalau di Jember, sedangkan gelar Mas Eko. Saya kan punya 2 ijazah, yang dari IKIP dan juga yang dari D2 PGSD Jember gitu. Jadi saya ikut di wilayah Jember yang D2 PGSD gitu. Jadi Mas Eko ini tes CPNS-nya jebolnya itu di Jember. Di Jember. Di tahun berapa itu? Di tahun 2009. 2009. Dan untuk pertemuan kali ini Mas Eko ini bisa dikatakan kalau menurut Mas Eko menuju sukses, orang sukses, atau masih belum sukses? Menuju sukses. Nah, jadi beliau, kelebihan dari beliau walaupun saat ini dibilang beruntung tapi tidak mau disebut sukses. Beliau, saya tanya barusan, menuju sukses. Menuju sukses. Dalam menuju kesuksesan ini mungkin ada kata-kata yang bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk penonton di rumah agar lebih giat bekerja
Dari pengalaman Mas Eko, apa yang pengen disampaikan? Untuk teman-teman dan juga sahabat penonton, jangan pernah putus asa. Kita harus lebih kokoh, bekerja keras, bekerja keras untuk mencapai sukses. Itu saja Mas Heri. Jadi itulah kata-kata inspirasi dan motivasi dari Mas Eko. Karena beliau ini yang saya kagumi. Kenapa saya langsung mendatangi rumah Mas Eko? Beliau ini tidak mau dibilang orang sukses. Walaupun kehidupannya saat ini sangat berada di atas rata-rata orang yang belum mampu. Enggak juga. Enggak juga ini. Jadi untuk kehidupan Mas Eko ini menuju sukses gitu ya. Dan itulah perbincangan kita dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk Mas Eko Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe HR FM channel, like, share dan komen.